Kalau Indonesia punya makanan default, kandidatnya kuat, tahu dan tempe. Murah, ada di mana-mana. Bisa jadi lauk mewah kalau diolah benar. Tapi juga bisa jadi penyelamat saat dompet tipis. Tapi gini, dua makanan ini punya dua jalur sejarah yang beda banget. Tahu itu kayak pendatang senior, lahir dari tradisi kedelai di Tiongkok, nyebar barang diaspora dan jaringan dagang, lalu masuk ke dapur Nusantara sampai rasanya kita anggap asli sini. Sedangkan tempe, ini yang menarik. Tempe justru sering disebut sebagai salah satu produk kedelai yang akar ceritanya paling Indonesia, kuat di Jawa. Dan dari situ tempe ngebentuk identitas makan kita. Dan di video ini gue nggak cuma mau ngasih sejarah manis-manisnya, gue juga mau masuk ke bagian yang jarang dibahas. Kenapa tahu tempe bisa jadi makanan pokok? Gimana kedelai bikin kita ketergantungan impor? This is it, tahu dan tempe. Welcome to Sejarah on a Plate. Sebelum tahu dan tempe, ada aktor utama, kedelai. Kedelai itu bahan yang kelihatan sederhana, tapi punya 3 kekuatan. Protein tinggi, bisa diubah bentuk lewat teknologi dapur. Murah kalau supply-nya stabil. Makanya di Asia Timur dan Asia Tenggara, kedelai itu bukan cuma bahan pangan. Dia semacam mesin yang nyiptain banyak makanan turunan. Dan ini penting buat Indonesia, karena tahu tempe itu bukan murah karena ajaib, tapi karena ada sistem produksi dan pasokan kedelai yang jalan terus. Masalahnya, di era modern, pasokan itu makin sering ditopang oleh impor. BPS punya table impor kedelai yang nunjukin kita memang impor besar dan sumber utamanya kuat dari luar. Kalau harga global naik atau supply ketahan, efeknya bisa langsung kerasa sampai gorengan pinggir jalan. Jadi dari awal, gue pengen kamu nonton ini dengan kacamata yang benar. Tahu tempe itu bukan cuma soal rasa, itu soal ekonomi, akses protein, dan ketahanan pangan. Tahu itu internasional banget. Dalam bahasa Inggris populer lewat kata tofu. Tapi akar katanya dari tofu di Tiongkok. Soal asal-usulnya, banyak sumber populer bilang tahu ditemukan di era dinasti Han. Itu garis besar yang sering dipakai, termasuk di ensiklopedia. Tapi kalau kamu masuk ke penelitian sejarah pangan yang lebih serius, ada catatan menarik. Teori penemu spesifik. Itu makin kurang disukai banyak peneliti, karena klaimnya muncul jauh belakangan dibanding era yang diklaim. Jadi yang paling aman dan jujur, tahu berasal dari tradisi pangan kedelai di Tiongkok. Sudah sangat tua, lalu teknologi koagulasi susu kedelai itu menyebar dan beradaptasi di banyak tempat. Dan kenapa tahu bisa menang di banyak budaya? Karena dia netral, dia nyerap bumbu, nyerap saus, nyerap cara masak. Dan gue suka satu kutipan yang menancap. Mark Bittman pernah nyebut tofu sebagai salah satu bentuk protein nabati yang paling serbaguna. Sekarang pertanyaan yang lebih dekat ke kita, kapan tahu mulai hadir di Nusantara? Di sini banyak orang suka pengen jawaban satu angka pasti. Padahal sejarah makan itu sering gak sebersih itu. Yang relatif kuat, di Indonesia kata tahu sendiri disebut sebagai sarapan dari dialek Hokkien yang merujuk ke tofu. Artinya, jejak tahu di Indonesia memang nyambung ke migrasi dan jaringan budaya Tionghoa. Ada juga pandangan sejarawan yang menyebut, setidaknya pada abad-abad awal milenium, tahu sudah mungkin dikenal di Nusantara, walau terbatas kalangan tertentu. Ini penting, mungkin dikenal bukan berarti sudah jadi makanan rakyat. Nah, momen yang bikin tahu benar-benar jadi milik semua orang, itu biasanya terjadi belakangan. Saat produksi lokal tumbuh, pabrik rumahan, sentra tahu, dan tahu jadi bagian dari ekonomi harian. Contoh gampang, kisah tahu Sumedang yang dikaitkan dengan imigran Tiongkok awal 1900-an. Ini contoh yang jelas bagaimana tahu bukan cuma datang, tapi dibikin di sini, lalu jadi identitas daerah. Biar kamu makin paham kenapa tahu bisa jadi makanan pokok, kita harus paham logikanya. Tahu itu pada dasarnya kedelai direndam, dihancurkan dan direbus, diambil susunya, lalu dikasih koagulan supaya protein menggumpal, terus dicetak. Koagulan mineral, pemisahan ampas dan susu kedelai lalu dicetak. Kenapa ini krusial? Karena teknologi ini bisa dikerjain skala kecil. Itu yang bikin tahu gampang jadi industri rumahan. Dan saat industri rumahan ini meledak, tahu jadi protein murah yang stabil, terutama di kota-kota. Sekarang kita masuk ke bintang utama Indonesia, tempe. Kalau tahu itu koagulasi, tempe itu fermentasi. Dan fermentasi itu bukan cuma bikin awet, tapi bisa bikin perubahan rasa, aroma, tekstur, bahkan cara tubuh mencerna.
Yang bikin tempe unik, banyak literatur menyebut tempe sebagai produk kedelai yang kuat akarnya dari Indonesia, terutama Jawa. Terus bukti tertulis paling awal yang sering dikutip, sering banget dirujuk ke Serat Centini sebagai referensi awal kata tempe, sekitar awal 1800-an. Poinnya, ini bukan berarti tempe baru muncul saat itu. Ini berarti di titik itu, tempe sudah cukup nyata dalam budaya makan sampai masuk teks. Dan buat ukuran sejarah kuliner, itu udah sinyal kuat kalau tempe adalah makanan yang benar-benar hidup di masyarakat. Gue jelasin pelan-pelan kenapa Serat Centini penting. Karena dia bukan buku resep modern. Dia manuskrip budaya yang nyimpen gambaran hidup dan pengetahuan Jawa. Saat tempe disebut di sana, konteksnya bukan barang baru. Justru muncul sebagai bagian dari dunia makan yang udah dikenali. Ini juga alasan kenapa banyak peneliti sejarah tempe menjadikan Centini sebagai patokan awal yang paling gampang diverifikasi. Kalau kamu butuh referensi riset yang serius soal timeline tempe, Sauvignon Center punya kompilasi sejarah tempe dan tempe products yang sering dipakai orang buat rujukan. Sekarang kita jawab pertanyaan besar di video ini. Kok bisa tahu tempe jadi makanan pokok Indonesia? Jawabannya biasanya kombinasi. Produksi bisa skala kecil, gampang didistribusikan, cocok dengan masakan bumbu kuat, dan bisa masuk ke semua kelas sosial. Ada juga riset soal ekonomi yang ngebahas industri tahu sebagai bagian dari representasi etnisitas, etos kerja, dan modal sosial dalam persaingan industri. Artinya, tahu bukan cuma pangan, tapi juga struktur ekonomi masyarakat. Singkatnya, ketika beras jadi dasar karbohidrat, tahu tempe jadi penutup lubang, protein yang paling masuk akal. Sekarang bagian yang agak gelap. Indonesia itu negara besar pemakan tempe, tapi kedelainya banyak datang dari luar. BPS punya data impor kedelai menurut negara asal, dan itu nunjukin betapa seriusnya impor dalam rantai pasok. Ada juga dokumen analisis perdagangan komoditas kedelai dari portal data pertanian yang nunjukin dinamika harga impor dan pergerakannya. Artinya, kalau harga dunia naik atau supply terganggu, yang panik duluan bukan restoran mahal, tapi pengrajin tempe, pengrajin tahu, dan pembeli warteg. Dan ini real. Tahu tempe itu kelihatan murah, tapi sebenarnya dia berdiri di atas sistem global. Sekarang balik ke bagian uplifting. Tempe itu salah satu makanan Indonesia yang paling sukses keluar negeri, tanpa harus ganti nama banyak. Dan ini bukan cuma soal ekspor produk, tapi soal budaya. Indonesia bahkan mengajukan budaya tempe untuk masuk daftar warisan budaya, tak benda UNESCO. Daftar UNESCO sendiri, untuk Indonesia bisa kamu cek untuk konteks elemen ICH yang sudah masuk. Poinnya, tempe bukan lagi sekedar lauk, dia jadi simbol kearifan pangan yang orang dunia mulai hormati. Biar videonya nggak datar, ini bagian yang enak banget buat montage. Di Indonesia, tempe itu bukan satu jenis rasa, tempe itu format. Kamu bisa ketemu tempe dengan bungkus daun yang aromanya beda. Kamu bisa ketemu tempe tipis untuk mendoan. Kamu bisa ketemu tempe yang dimasak manis gurih atau pedas kering. Dan yang bikin ini menarik secara sejarah, tempe itu adaptif. Sekarang tahu itu mungkin datang dari luar, tapi kepribadiannya jadi lokal banget. Dan contoh yang gampang, tahu Sumedang yang sejarahnya populer, sering dikaitkan dengan imigran Tiongkok awal 1900-an. Di kota lain, tahu juga jadi ikon. Tahu pong, tahu tek, tahu gimbal. Intinya tahu kayak kanvas kosong. Lalu setiap daerah melukis pakai bumbu sendiri. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa tahu tempe jadi makanan pokok Indonesia? Jawabannya bukan karena kebetulan. Ini kombinasi teknologi pangan yang bisa dikerjain rakyat, kebutuhan protein murah, jaringan produksi rumahan, dan budaya masak kita yang jago bikin rasa. Tapi ada PR besar. Ketergantungan kedelai impor bikin harga gampang goyang dan membuat rakyat maupun penjual tersiksa. Dan buat gue, itu inti kisahnya. Tahu tempe adalah makanan rakyat. Kalau kita mau dia tetap jadi penyelamat, kita harus bikin sistemnya nggak nyiksa rakyatnya sendiri. Sekian cerita sejarah hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Biar tahu kisah sejarah makanan lainnya di Sejarah on a Plate.